dalam hidup saya punya satu prinsip, nothing is wasted. Ya, betul. Setuju. Buat teman-teman apalagi yang Gen Z ya, begitu salah jurusan langsung, wah ini nggak bisa nih, nggak sesuai dengan talent saya, nggak ada gunanya nanti. Hold on ya. You look at life itu too early ya to make decision ya. Yeah. While life is actually a combination and accumulation of bits and pieces. Begitu. Kita ganti karir karena kita berhenti growing. Itu indikatornya ya, Mbak? Yes, kita berhenti growing dan gak ada kesempatan kita bisa growing. Ya growing terutama soal apa? Nomor 1 harus knowledge experience. Halo, apa kabar? Nyalakan people. Kembali lagi dengan saya Imam dan tentunya saya nggak sendiri. Saya ditemani sama co-host. Nah, mungkin udah kelihatan ada Halo Mas Hanif. Jadi biar ngobrolnya lebih seru-seru lagi dan lebih dapat insight yang jauh lebih luas. Jadi co-hostnya ada 2, nambah 1 ya Mas ya. Betul, lumayan sih. Gimana Nyalakan people? Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, produktif, dan tentunya memberikan penerangan terhadap teman-teman dan masyarakat sekitar. Karena kan kita ada di Nyalakan Podcast. Tempatnya kita sharing-sharing seputar agility, transformasi, dan perkembangan karir. Nah tentunya kita nggak sendiri ya Mas Hanif ya? Betul. Mungkin ada siapa Emang nih gak Mas sendiri kan Hanif? berdua tadi. Oh ada berdua. Itu juga ya. Kita gak cuma berdua tentunya. Kita nggak cuma berdua. Tentunya seperti biasa kita ada Mbak Anita. Halo Imam Hanif. Seperti biasa Mbak, ini ada pertanyaan-pertanyaan dan ada topik-topik yang pengen kita diskusikan lebih lanjut dan lebih dalam sih Mbak. Karena kita akan ngebahas seputar perkembangan karir atau karir transition ya Mas ya. Betul. Karena ini yang menjadi topik yang sangat hangat sih Mbak, apalagi untuk aku Gen Z dan mungkin eranya Mas Hanif di Gen X. Milenial, milenial. tua banget Milenial. Gen X. Oh my god. Milenial. Tapi looknya memang Gen X ya. Canda. Ya jadi gitu Mbak. Jadi ada pembahasan topik yang pengen dan ramai juga sih Mbak kalau di media sosial tuh di TikTok ataupun di Instagram. Apalagi banyak teman-teman kita yang curhat di sosial media kalau lingkungan kerjanya itu nggak sehat, bosnya toksik dan pengen segera pindah karir. Nah mungkin itu yang pengen kita bahas hari ini sih Mbak Anita. Oke. Nah iya, kenapa kita ngundangnya Mbak Anita, Imam? Oh karena Mbak Anita tentu CEO Nyalakan. Betul sekali. Tapi bukan cuma itu Bang. Karena sebenarnya gini, Mbak Anita ini sebelum jadi seorang entrepreneur, dia ini dulunya udah kerja sekitar 20 tahun lebih di banyak perusahaan di Indonesia dan tentunya top tier ya. Bukan perusahaan yang biasa-biasa aja. Selain di Indonesia juga, Mbak Anita pernah kerja di luar negeri ya kan ya Mbak ya? Yes. Betul. Jadi cukup valid lah kalau teman-teman pengen ngomongin soal karir transition teman-teman. Jadi buat yang kamu merasa salah jurusan, ngerasa sekarang karir lagi nggak puas-puas banget gitu ya, silakan simak episode ini sampai habis. Betul banget. Jadi emang udah mengalami asam garamnya kehidupan berkarir gitu ya. Betul. Mas Hanif. Oke, Mbak Anita, sebelum kita masuk ke topik kita, aku pengen share nih Mbak seputar data-data dari artikel hrdirector.com. Karena kita nggak afdol kalau misalkan pembahasan nggak ada data-data atau riset nih, Betul, Nyalakan itu selalu data driven ya Mbak ya. Data driven ya, bukan sekedar asumsi. Ya. Exactly. Oke, let's go Mam. Nah, jadi dia bilang kalau faktor utama orang melakukan switching karir itu adalah salah satunya personal development-nya kurang, work-life balance-nya kurang, fleksibilitas dalam bekerja, gaji. Nah, jadi itu yang memang dikeluhkan sama Gen Z dan milenial Mbak, rata-rata dalam berkarir. Mungkin Gen X itu udah kuat lah mentalnya, dia tidak terlalu memikirkan itu. Nah, yang jadi pertanyaan nih Mbak, mungkin jadi pembahasan pertama kita. Kenapa sih Mbak orang-orang itu bisa merasakan hal-hal seperti itu? Apakah dia salah jurusan? Apakah dia terlalu terburu-buru dalam memilih karir? Atau gimana sih Mbak? Oke, jadi ada beberapa hal tadi ya di situ Imam ya, ada sebabnya kenapa orang changing their jobs ya.
tentunya jobs itu adalah subset dari karir. Ya, jadi dalam dunia profesional, karir yang kita geluti itu bisa bergonta-ganti ya. Mungkin kita sempat jadi full time employee, kemudian kita pernah jadi freelancer, pernah kita juga jadi part timer, pernah juga mungkin jadi entrepreneur. Nah, banyak faktor ya yang mempengaruhi kenapa seseorang itu berubah karir. Money is not everything, but everything needs money. Betul sekali. Tertampar sekali. Ya, kata orang money cannot buy happiness. I have to agree. Ya, but unfortunately some happiness in the world requires a lot of money. Jadi sebenarnya adalah di mana balance-nya. Is it only money alone? If you only think about the money part, but then you are not happy, and then you get sick because of your job, ya, your horrendous job, ya, your horrible job begitu. So what is it for that you accumulate wealth if you cannot enjoy? Ya, what you have accumulated gitu. Of course in this case money. Jadi sebenarnya memilih karir yang tepat itu tricky ya, multidimensional. Kenapa yang tadi Imam bilang faktornya beda-beda ya. Ada yang soal lingkungan kerja, betul? Ada yang soal beneran gaji Ya, gitu ya. betul. Ada banyak hal gitu yang menyebabkan karena sebuah karir itu adalah multidimensional. Nah, apakah karena kita salah pilih karir atau tadi sempat ada yang ngomong salah jurusan, ya? Saya boleh ngomong dikit ya about my life ya. Kalau ada satu contoh yang salah jurusan itu sebenarnya saya. Tambah lagi mbak saya juga. Bukan Saya salah, masih bukan salah, masuk-masuk. tapi Iya. beda dengan karir. Iya ya. Kalau saya mungkin saya akan bilang sedikit banyak salah jurusan ya. Jujur waktu saya mau masuk kuliah itu .com mulai booming. Ya, karena saya udah pernah cerita ya di episode yang lalu, saya itu Gen X ujung perbatasan milenial. Ya, jadi waktu saya mulai kuliah di tahun 97, ya itu memang perusahaan .com tuh lagi mulai pick up bubble, gitu. bubble. Belum bubble, Belum bubble, baru benar-benar mau mulai take off ya. Dan apa namanya teknologi internet itu baru ya dicikal bakal banget gitu, berbenih ya, dan everybody wants to be part of it. Trust me ya, di masa saya lulus SMA ya, everybody wants to be in teknik informatika. Because of this. Apalagi di zaman saya dulu nggak ada yang namanya bimbingan karir ya. Belum ada tuh orang konten YouTube mengenai karir kayak sekarang nih, nyalakan people ya. You are very lucky. Di zaman saya hari itu semua ini nggak ada. Gak segampang sekarang. Nggak segampang sekarang. And basically kita hanya berpikir oke, cari jurusan yang bakal paling gampang dapat kerjaan. Ya, dan terus terang saya agak gimana ya. Jadi everybody goes to ilmu komputer ya, teknik informatika, that included myself. Ya, saya juga mengambil jurusan tersebut ya. Dan jujur ya, di seminggu pertama saya sudah sadar saya salah jurusan. Secepat itu kah Mbak? Yes, secepat itu. Emang Kenapa? apa yang dirasa Mbak? Ya, misalnya gini ya. Saya baru sadar semua orang di ruangan kelas itu mencintai komputer. Kecuali Mbak Anit. Dan mungkin ada juga yang kayak saya, cuman minoritas begitu ya. Okay. And I still remember the day ya saya masuk ke lab komputer itu, saya terbalik ya caranya masukin disket. Nyalakan people nggak tahu disket Gen kan? Z tahu nggak? Gen Z disket pernah tahu nggak ya? Nggak ada di zaman kalian, nggak ada disket Saya ya. masih beruntung masih melihat bentuknya. Ya, itu di zaman saya harus pakai disket gitu loh. Dan saya terbalik masukinnya gitu. Saya nggak tahu. Ya, saya nggak terlalu terekspos dengan komputer, and computer has never been my passion. Gitu. Sempat terpikir ya, jujur waktu saya SMA kelas 2 itu saya pernah ikut kompetisi ekonomi terbuka di FEUI. Ya, masih SMA tuh. Dan kelompok saya juara 1. Okay. Ya, saya spokesperson ya, ada juru bicara kan satu Oh, tim iya, ya. betul. Nah, saya spokespersonnya, saya masih ingat saya mempresentasikan tentang efek ekonomi ya dalam bentuk persamaan matematika. Karena saya sebenarnya anak IPA, tapi ngerti ekonomi. Ya. Dan waktu saya akhirnya dapatnya kan di Fasilkom UI ya, ilmu komputer UI. Kalau saya berkunjung ke FEUI, itu ada sebuah perasaan like if only I can turn back time. I should be here. Jadi sebenarnya tuh Mbak Anita tuh orangnya ekonomi banget, tapi at that time karena lagi rame orang Iya. pada ngambil jurusan komputer,
akhirnya decided tuh ngambil itu ya Mbak Ya menurut saya dunia ekonomi ini sebenarnya saya banget gitu karena ada manajemennya, ada economical and business aspects-nya, tapi ada matematiknya gitu. It is really me gitu ya. Yeah. Ya mungkin kalau saya lanjutin saya jadi ekonom hari ini ya. Ya dan jujur saya menjalani 4 tahun kuliah itu ya it's horrible. Ya, it's not my talent. Nanti kita bicara soal itu ya. It's not my talent, bukan bakat saya. Ya, saya baru sadar ternyata komputer programmer atau software developer itu kayak seniman. Ya, jadi saya pernah ngalamin ngerjain satu tugas pemrograman. Zaman sekarang sih gampang lah, toolsnya banyak. Zaman saya bener-bener writing code itu word by word. Manual banget. Manual banget gitu ya. They can did it in like one night. Ya, I did it in 1 week. Dan nilai saya jauh sama mereka di bawah. They have better grades than me. Dan I realize bahwa oh ini bukan bakat saya. Persis kayak pelukis nih sebenarnya software developer. Ini penuh dengan art. Ya bagaimana bisa bikin algoritma itu yang lebih mumpuni, lebih efisien, mencapai tujuan dan objektif ya secepat mungkin. I don't have that sense gitu. Ya dan saya sadar saya salah jurusan setiap kali ada tugas pemrograman itu it's very very heavy for me ya dan itu terus terang painful banget ya until ada pernah istilah ya blessing in disguise ya. Until suatu momen di mana sekarang kita hidup di era teknologi. Disrupsi teknologi, ngomongin AI. Yes. Saya dulu tahun 2000 sudah dapat mata kuliah namanya kecerdasan buatan. Ya, ujiannya itu kita dikurung di satu ruangan ya. Silakan mau nginep di sini juga boleh, mau 1 jam udah keluar juga boleh. Ya, saking bikin itu apa namanya programming codes ya, secara tertulis itu buat bikin AI module gitu. Ya, saya udah mikir kayak, man, why am I doing this gitu. At that time semuanya manual ya Mbak ya. Kalau sekarang banyak banget coding tools sekarang kan ya. Yes. Ya dan itu masih benar-benar lu ngejelasin konsep gitu ya, something like that. Dan I was not gifted, not talented in that gitu ya. Dan jalanin sebisanya dan it was awful. Those 4 years gitu ya. Until era teknologi sekarang dan it has become a blessing in disguise. Kenapa? Di sepanjang karir saya ternyata saya banyak butuh pengertian mengenai disrupsi teknologi. Saya banyak butuh pengertian, saya banyak dealing dengan software developers. Ya, dengan orang-orang IT dan saya bisa bicara sama mereka. Karena I've been doing what they are doing in the past dan there is a certain level of respect ya because of that. Karena saya pernah di marketing, saya pernah di sales begitu ya, saya pernah di operations, tapi saya ngerti IT. Ada a certain level of respect. Ketika orang-orang IT ini ngomong sama saya gitu, they know my background and they nggak sembarangan ya, karena saya ngerti gitu. Walaupun saya nggak menyukainya. Jadi hal yang awalnya itu saya rasa kayak torture gitu ya, penyiksaan ya, turns out to be a blessing in disguise. Moral of the story adalah ya kalau misalnya ada teman-teman yang lagi menyimak nih merasa kayak kerjaan sekarang itu nggak sesuai dengan jurusan saya atau jurusan saya ini salah jurusan, saya nggak suka dengan jurusan saya yang sekarang, it doesn't always mean ya that you cannot achieve good things atau great things in life, karena itu semacam kayak puzzle ya, building puzzles ya, jadi building blocks begitu ya for your career in the future. Nah, tapi perlu the right mindset. Ya, you can feel like gue salah jurusan nih, udahlah this is doom gitu. I'll be a failure, that's one choice. Atau gue salah jurusan, ya I'll do my best karena karir awal saya akhirnya di IT dong mau nggak mau ya. And it's not like really what I love to do. Ya, tapi turns out that saya mampu pivoting ya. Sampai hari ini nih di hadapan kalian finally ya saya benar-benar ada di jalur yang seharusnya after those many years of self searching ya with my career begitu. So jangan putus asa dulu yang merasa salah jurusan ya. Kalau memang sengsara banget dan benar-benar nggak bisa perform ya di jurusan itu, nggak ada salahnya memang memikirkan untuk ganti jurusan. Beberapa teman saya seperti itu ya, tetapi saya waktu itu berpikirnya sederhana aja, very practical. Saya nggak mau kuliah lama-lama
Ya, jadi saya mati-matian ya ibaratnya tuh by hooks or by crooks ya. Walaupun saya nggak talented, saya tutup itu dengan hard work. I cannot compete with you yang berbakat di programming ya. Jujur ya udah kayak dewa ngelihatnya kadang-kadang. Kayak gila nih orang-orang otaknya terbuat dari apa sih? Ya, you just realize ya when you go to college gitu, apalagi di bidang yang kita nggak talented, bahwa di atas langit ada langit. Dan di atasnya ada langit lagi begitu. Dan saya melihat banyak sekali langit di atas saya ya. Waktu saya kuliah karena saya nggak berbakat di bidang itu begitu ya. Dan I realize bahwa walaupun saya nggak talented, saya masih bisa tutup dengan kerja keras. Saya kerja ekstra keras supaya bisa lulus ya dari fakultas saya hari itu. Bukan jurusan yang saya minati, satu, bukan juga jurusan yang saya punya talent, dua, tapi saya lulus tepat waktu dan IP saya jujur sangat memuaskan walaupun gak cum laude. Wah, iya. Bener, inspirasi buat nyalakan people yang lagi ngerasa salah jurusan. Karena tadi kata kunci dari Mbak Anita adalah self-searching, alias cari tahu talent apa ya Mbak ya. Sebenarnya apa yang ada di dalam diri nyalakan people sehingga nanti ketika merasa salah jurusan, lulus harus bisa dielaborate lagi ya Mbak ya sama karir yang sekarang ya Mbak. Iya. Oke. Mbak, tapi kalau misalkan tadi ngebahas masa kuliahnya Mbak Anita, tadi kan memang di tahun 98 ya Mbak? 97 mulai kuliahnya, yes. Itu memang lagi eranya teknologi, lalu lagi baru mulai lah. Baru booming. Yeah. Sedangkan tadi Mbak Anita bilang pengen masuk ekonomi ketimbang IT tadi. Artinya Mbak Anita itu kan memang melihat trennya itu lagi kemana ya Mbak ya? Apakah itu relate Mbak ke sekarang? Misalkan sekarang itu kan eranya sosial media, bisnis startup. Apakah orang-orang itu bisa mengikuti tren yang ada atau tetap dengarkan hatinya, passionnya itu mau kemana Mbak? Pertanyaan bagus Imam ya, karena you always need to follow the trend ya, tetapi bidangnya itu bisa tetap follow your talent. Misalnya, mungkin zaman sekarang ya artis seniman itu benar-benar bisa melukis secara digital loh. Iya. Wow, digital artist, correct? Betul. Ya? Apalagi ada NFT sekarang ya. Ya, betul ada NFT ya, semuanya how to menciptakan karya seni secara digital, bahkan udah bisa di mark ya, pakai blockchain teknologi begitu ya. Jadi sebenarnya bisa tetap di passion kita art nih, talent kita seni gitu. Tapi kita menyesuaikan toolsnya ya, practicesnya, alatnya itu beradaptasi dan perkembangan zaman dengan tren. Iya kan? Isn't it like that gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Saya nggak ngelihat dua hal itu bertentangan. Saya melihat dua hal itu complementing each other. Misalnya kita pengen jadi chef. Oke. Ya saya rasa in the future ya maybe orang benar-benar bisa ngeracik resep masakan itu secara digital. Ya apalagi kalau nanti dunia AI itu ya dan virtual reality itu sampai udah bisa indera perasa ya. Oh ya. Wow, it's gonna be magnificent. Ya ibaratnya gue belum masak beneran nih, gue udah tahu rasanya gitu. ini tiba-tiba aja lewat ya di otak saya ya. Mungkin belum ada yang pernah ngomongin ya. Jangan-jangan bisa ya. Maybe during those days ya, and I believe in my lifetime ya, itu jadi chef, jadi cook itu udah bener-bener embedded gitu antara dunia digital tools ya, dengan kemampuannya yang suka memasak tadi, talentnya yang suka memasak. So advice saya adalah buat teman-teman nyalakan people, apalagi yang sedang mencoba mencari jurusan buat kuliah dan lain sebagainya, adalah you need to always align with trend. You cannot deny it, ya, but you can still follow your talent and passion while doing that. Nah, kombinasinya ini yang kita harus pikirin. Jadi bukan semata-mata soal jurusannya nih salah, not necessarily that gitu ya. Kecuali yang beda banget ya, misalnya kayak gini, ada beberapa personality profile itu nggak cocok jadi dokter. Contohnya saya, pertama saya nggak sabaran. Ya, saya nggak sabaran ya. I'll always in a rush, ngomongnya buru. As you can see,
this is my style. Can you imagine nggak kalau saya mimpin operasi gitu, operasi jantung gitu yang 12 jam begitu. Tolong dong pisau, mana pisau? Jahitnya lama banget sih. Aduh. Ya, lama banget sih nggak bisa. Dia harus dijahit. Ya, mesti meticulous ya, liatin satu-satu. Telaten, nggak boleh kayak diburu-buru. Terserah mau di luar mau terjadi apa, bener nggak? Betul. Gue lagi ngoperasi orang nih, nyawa orang, bener nggak? Iya, Saya nggak bisa. I cannot. I'm not that person. Gitu. That is not my talent. Yeah. Oh, jangan-jangan saya gitu juga ya, kenapa nggak jadi dokter ya? Saya nggak bisa ya, saya nggak punya that kind of patience ya, walaupun saya orangnya detail ya, but not that kind of detail level atau meticulous level. No, I don't have that patience ya, that stability to be in a rhyme, ritme itu yang rhythm ya, bukan rhyme, rhythm itu yang bener-bener kayak gue tuh bisa go slow and calm gitu whenever everybody is screaming and running, nggak bisa. Kalau everybody is screaming and running, gue rasanya pengen screaming and running juga gitu. Benar. That's why I'm not that kind of person personality wise. Ya, and therefore kerjaan sebagai dokter itu maybe not for me, not my talent, not my natural talent. Tapi nanti kalau ditanya dokter itu harus mengikuti perkembangan zaman nggak? The answer is yes. Karena nanti banyak sekali, bukan banyak sekali, udah mulai sebenarnya beberapa operasi itu akan memang pakai robotics. Ya akan robotics. Nah kenapa? Karena robot nggak pernah capek ya. Jadi kesalahan operasi karena kesalahan human error itu bisa turun. Ya karena dokter kan juga manusia ya, bisa ngantuk begitu ya, bisa miss sesuatu. Nah kalau robot kan enggak. Ya jadi nanti akan augmented, human function will be augmented gitu by a technology like robot and also by AI gitu. Ya jadi nggak fully replaced misalnya di dunia kedokteran seperti itu. So kembali lagi tadi kombinasi ya, mengikuti tren definitely must. Yeah, you cannot get away with it. Ya, follow your natural talent as much as possible. Ya, check your profile ya, walaupun nanti ini juga multidimension. Ya, karena nggak semua talent kita juga kita gemari. Misalnya, wah ternyata waktu saya nyanyi orang bilang, wah suara kamu merdu banget. Tapi actually I don't enjoy doing that. Kita masuk ke ranah passion di situ. Tapi saya pit stop dulu di sini supaya nanti kita bisa ngobrol lagi. Betul. Iya benar-benar. Ya. Karena saya sendiri itu kan mungkin tadi di depan udah di spill. Saya itu memang jurusannya hukum, Mbak. S1-nya hukum. Ya. Lalu sekarang di dunia digital, media sosial, megang sosmed juga. Jadi saya rasa sebenarnya ilmu S1 hukum saya masih tetap bisa kepake. Mungkin tadi dengan Mbak Anita disesuaikan dan dikombinasikan jadi pelengkap. Mungkin saya bisa jadi sebagai content creator yang sharing seputar hukum, yang mana orang-orang itu berpikiran stigmanya hukum itu berat, hukum itu segmented sekali. Mungkin dengan saya Gen Z yang bisa memberikan insight yang dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, tidak terlalu kaku. Mungkin itu kali ya Mbak ya, bisa dikombinasikan untuk saya pribadi. Nah itu saya komentarin dulu ya. Oh ya. Dalam hidup saya punya satu prinsip, nothing is wasted. Ya betul. Setuju. Buat teman-teman apalagi yang Gen Z ya, begitu salah jurusan langsung, wah ini nggak bisa nih, nggak sesuai dengan talent saya, nggak ada gunanya nanti. Hold on ya. You look at life itu too early ya to make decision ya. While life is actually a combination and accumulation of bits and pieces. Begitu. Misalnya kayak tadi saya cerita, hari ini saya bukan orang IT gitu, tapi karena saya ngerti teknologi, ditransformasi banyak sekali transformasi digital. Thankfully, saya pernah belajar ini waktu kuliah. You never know when you need it. Ya, jadi nothing is wasted. Kalau teman-teman ngelihat kuliah atau jurusan kita itu cuma satu dimensi ya. Oh, ini nih jaminan saya buat cari kerja dan kesuksesan saya ke depan. No, it's a big no. Ya, it's a combination of everything. Of those bits and pieces gitu, bahwa apa yang kita pelajarin di bangku kuliah itu cuman permulaan ya, dan gak mesti juga kita punya karir itu di bidang yang sama persis dengan bidang kita kuliah. Everything ya, baik kita kerja, kita kuliah itu sebenarnya tempat buat menggali ilmu dan menggali pengalaman gitu. Jadi kalau teman-teman nyalakan people ya yang mikir bahwa oh kuliah itu supaya gue dapat gelar, supaya gue dapat kerjaan bisa bagus dan sebagainya, is just opening doors. Ya,
Tetapi how to make the best use of it adalah you need to gain knowledge and experience. You have to apply your knowledge. You have to have a growth mindset gitu ya, berkembang di kayak tadi Imam bilang gitu. Memang jurusannya hukum, tapi hukum juga multidimensi. Ya, betul. Ya kan? Misalnya bisa jadi content creator tentang hukum. Ya, bahwa hukum actually is your friend loh. Without law there is chaos. Betul. Aha. Betul. Without law there is chaos ya. Jadi satu tagline juga tuh. Boleh deh. Ya. Nggak ada hukum, ada kekacauan. Iya, betul. Betul ya. Jadi kita harus mencintai hukum. Let's love the law. Dan mungkin setelah podcast ini Imam akan ngomongin hukum sambil megang-megang cincin. Let's love law. 3L. Iya. Let's love law. Iya, Because let's love law law. yang bring order ya, and avoid chaos gitu. Jadi bisa juga ilmu itu justru membawa orang supaya cintai hukum loh, dan medianya apa? Tadi digital Betul. media di zaman sekarang. Udah siap Mam, beli cincin. Beli cincin gini-gini. Hai, saya Ima. Nah, tadi Mbak ngomongin soal disrupsi teknologi, terus karir yang non linear gitu ya Mbak. Sekarang itu ilmu pengetahuan mungkin bisa 2-3 tahun sekali berubah. Kayak ngomongin soal Imam soal digital marketing misalkan. Hari ini teknik optimasinya gini, besok udah berubah lagi. Terus tiba-tiba ada peluang karir baru lagi di tempat lain, lebih spesifik ngomongin soal marketing misalkan. Jadi timbul semakin lama waktunya semakin cepat, disrupsinya makin cepat. Nah, saya ngelihat pattern gitu ya Mbak. Sekarang angkatan saya atau angkatan Imam nih, jadi sering banget resign Mbak, karena trennya lagi kayak gini nih, kita coba deh karir yang ini. Nah itu sebenarnya sekarang emang jadi tren non linear karir path tadi, atau memang sudah nature-nya kayak gitu sih Mbak, manusia itu nggak pernah puas sama ilmu dan yang lain-lain. Oke, jadi basically gini, karena bukan manusia tuh nggak pernah puas oleh ilmu ya, karena manusia itu selalu punya tendensi memperbaiki hidupnya. Ya, di zaman dulu era hunter and gatherer ya. Di zaman orang masih hidup di gua-gua gitu ya. Kalau menurut ilmu pengetahuan kan begitu ya. Orang tuh harus berpindah-pindah terus ya, mencari makan sedapatnya gitu. And then humanity ya, humans itu mulai berpikir bahwa gimana caranya ya nggak mesti hidup pindah-pindah begini gitu. Iya, berkebun lah akhirnya. Ya, akhirnya keluar era agraria. Ya, bercocok tanam. Betul. Ya, supaya kita bisa tinggal nih di sini gitu ya. Jadi karena kita itu punya kemampuan intelektual yang luar biasa, kita selalu berusaha solve our daily problems. Ya, misalnya dulu orang kemana-mana naik kereta kuda. Akibatnya apa? Lama kan? Mau satu tempat ke tempat lain lama gitu. Belum ada mobil dan motor gitu ya. Belum ada mesin yang seperti itu. It's very long ya. Journey dari satu tempat ke tempat lain gitu. Atau dulu orang itu keluar negeri yang beda kontinen gitu ya. Beda benua atau beda pulau. Harus naik kapal laut. Ya, jadi dari satu tempat ke tempat lain sebulan perjalanan ya. Nah, orang lalu mikir cara kan, kelamaan nih. Gimana caranya lebih cepat? Maka ditemukanlah pesawat terbang. Dan demikian seterusnya, karena itu human nature untuk selalu berpikir gimana caranya untuk melakukan hal yang lebih baik dan lebih cepat. Ya, nah nature yang seperti ini sebenarnya I would say di booster dengan teknologi. Percepatan atau akselerasi, makanya ada era informasi ya. Ada era informasi. Nah itu yang menyebabkan kita itu tiba-tiba kayak growth-nya tuh exponential. Ya, karena when we talk about teknologi informasi terutama itu memang unlimited ya. We can even create things itu yang mimicking us gitu in terms of artificial intelligence level ya. Intelligence levelnya tuh sampai bisa di kita yang nyiptain gitu loh. Untuk bisa mirroring kita gitu. Ya sampai segitunya, karena kan orang lagi mikir wah akan mudah sekali nih kalau misalnya misalnya bisa driverless ya. Mobile gitu, mobil kita bisa commuting dengan cara seperti itu, maka kita nggak perlu lagi nyetir dan ngantuk dan lain sebagainya, betul nggak? Betul. Nah itu semua terjadi siklusnya yang makin cepat. Ya, jadi dari era hunter gatherer sampai agraria itu butuh ratusan tahun, if not thousand gitu ya. Dari agraria ke informasi mungkin puluhan tahun. Dan di dalam informasi terus ya,
itu sampai sekarang namanya udah era 5.0 ya sekarang ya. Kehidupan manusia dengan machines ya, dengan AI itu akan bersama-sama embedded gitu. Ya batasnya jadi blur. Nah itu akan semakin cepet, siklusnya makin pendek-pendek sehingga nggak bisa enggak kita harus bisa beradaptasi. Nah, tapi menjawab pertanyaan Hanif tadi, apakah juga artinya kita harus gonta-ganti karir secara cepat? Saran saya begini ya, kita ganti karir karena kita berhenti growing. Itu indikatornya ya, Mbak? Yes, kita berhenti growing dan gak ada kesempatan kita bisa growing. Ya growing terutama soal apa? Nomor 1 harus knowledge experience. Ya money will come someday if you do it right. If you have the right knowledge and the right experience gitu ya, and your knowledge and experience itu giving solutions to the world, ya money will come. Ada di Ikigai ya. You do what you are good at, ya, what the world needs, ya, and you are passionate about it, you like it, you love it, and you are paid for it. Ya, jadi dulu tuh saya I don't really like what I do, but it gives me money. But the world needs it. Ya, but I don't really like it. Ya kan? Belum ketemu semuanya tuh. Sekarang hari ini ya, I can say udah ketemu ikigainya. I do what I love, what I'm good at, what the world needs, and I'm paid for it. Finally, ya saya ketemu yang ikigai di tengah nih. Ini bisa jadi satu topik sendiri ya. Bagaimana transisi ke sini ya, nemu yang di tengah. Nah, untuk nemu yang di tengah ini, make sure that you have enough knowledge and learning in a role. Ya, jadi bukan semata-mata pindah sekedar ikut tren. Ya, tapi have you learned enough in your current role? What did you learn in your current role? What kind of problems do you solve? Banyak kan para interviewer ya di perusahaan gitu kalau nanya ke orang-orang yang apply kerjaan gitu ya. Problem kompleks apa yang udah kamu solve? Bisa jawab gak? You better have at least one ya. If you don't berarti teman-teman belum sampai tahap di mana you really put your skills, your knowledge, your passion, your energy to solve a significant and profound problem. Jadi sebenarnya keahlianmu belum tested, belum teruji. Itu yang mahal. Ngerti maksudnya ya? Saya dulu backgroundnya project manager. Kalau saya interview ke orang, what kind of complex problems yang kamu udah solve, saya bisa ceritain project saya yang paling rumit, yang paling challenging. How I solve that complex problem and I win. Nah itu baru boleh dikatakan bahwa oh ya, kamu udah diakui di bidangnya. Ya, jadi bukan semata-mata soal pencitraan ya, enggak. This is actual achievements. Ya, jadi saran saya adalah before you move to another role, another career gitu ya, pikirin untuk have enough learning in that role gitu ya, dan make sure bahwa ada sedikit accomplishment atau achievement in terms of solving a complex problem within that role. Ya, and you do it by yourself gitu ya, and that what makes you grow. Ya, if that's already in you, you got it already gitu ya, experience seperti itu, dan memang current role atau peran yang sekarang itu nggak memberikan lagi area atau margin buat learning more atau more opportunities untuk solving more complex problems. Ya, saya garis bawain tuh, soalnya banyak generasi Z kan kalau kompleks problem. Ya. Mulai tertekan. Ya, saya butuh healing gitu ya. Ya, I tell you yang bikin kita mahal itu adalah kemampuan kita buat solve complex problems. Kalau teman-teman belum pernah, I'd strongly suggest ya and recommend that you find roles whereby you can solve complex problem, of course at your level. Ya, the more senior you are, the more complex the problems become to be solved. Dan disitulah kaliber kita naik terus. Ya, jadi bukan sekedar pindah-pindah ngikutin tren, tapi have you learned something? Did you grow? Experience wise juga, betul gak? And have you solved or achieved something? Ya, in your role. Then you can think about moving if you think
that is the right timing and right thing to do, dan gak akan pernah ada super right timing ya. Ngerti maksudnya super right timing gak? Ini benar-benar tanggal sekian ini gue harus gitu, nggak bisa gitu juga. Sometimes it's a combination of you review, you observe your situation within yourself, your external factors gitu ya, and then you make decision. Ya, you talk to people, you consult ya. I think like I'm not growing anymore, atau environment ini selalu try to bring me down. Ya, dan but I tried. How long do you wanna try? Hal seperti itu menjadi pertimbangan. Jadi nggak ada yang benar-benar bahwa harus sekian lamanya ya. Nggak ada juga sih. Kalau orang nanya saya berapa lama nih saya harus bertahan di sini di rolling seperti ini dan kondisi environment, working environment yang toxic kayak gini. Pertanyaan saya, pertama kamu masih learning nggak? Kedua, masih ada kesempatan buat growth gak? To solve complex problems, to get achievements. Ketiga, berapa lama kamu tahan hidup di toxic environment ini? That you are still sane ya, nggak go insane gitu. Ya masih tetap warasnya, tahannya berapa lama? Ya ini harus dijawab semua. Kalau misalnya nih Imam jawab ke saya, kayaknya saya cuma tahan 3 bulan aja mbak, and I will try to do my best untuk learn new things selama 3 bulan, then be it. But you make decision itu gak sekedar following what other people say, tapi secara sadar melakukan decision itu. Sampai sini jelas ya, itu loh jawaban dari pertanyaan singkat ya Hanif ya. Iya, itu